kidung kang remeksa ing wengi tetulak ing lelara tetulak ing bilahi kabeh. Nama saya Pak Rusnanto, RT 1 RW 1 Trimulyo Ngerang. Saya sebagai ketua kelompok nelayan kecil tradisional Kabupaten Pati. Pekerjaan saya menangkap rajungan sama ikan. Sudah sekitar 50 tahunan. Tahun ini berat bagi kula, sak keluarga nelayan kecil, sambat semua, tidak ada yang tidak sambat. Biasanya lautan ini dipenuhi nelayan kecil semua, tapi sekarang mana? Jarang kan? Kelompok Trimina Mandiri do ngeluh merasakan solar tidak bisa beli, tidak boleh dibeli di pom bensin. Nah, kedua, harga rajungan ini komplain semua, tidak bisa kerja, tidak ada yang beli. Jadi nelayan kecil tradisional ini mati semua. Masalahnya ya gitu, mau kerja tidak ada yang beli rajungan ini. Mau kerja solarnya sulit. Nah, anak-anak itu udah ngeluh seperti itu. Untuk nyangoni anak sekolah aja ndak bisa, karena ndak ada rezeki tapi jualnya ndak bisa jual sedikit-sedikit itu online. Ya kadang yang rajungannya kecil ya 45, nah rajungannya besar ya 50 gitu. Nah, kalau ndak ada pesanan ya nganggur di rumah, Pak, ndak bisa kerja. Lah nanti gimana, Pak? Dapat rajungan ndak bisa dijual, dimakan sendiri ya sampai gimana? Permintaan saya sebagai orang kecil, pemerintah bisa memikirkan masalah depannya nelayan kecil, bisa makan gitu loh. Saya minta tolong sama pemerintah supaya bisa memikirkan nelayan kecil. Kalau begini terus apa ndak mati kelaparan? Ndak bisa kerja, kan mati kelaparan. Tak tolonglah supaya bisa makan orang kecil, solarnya dipermudah, harga rajungan ya bisa stabil seperti dulu-dulu itu. Orang kecil kalau ndak malaut ndak bisa makan, kerjanya cuma segini terus. Pegawai negeri ya dapat gajian. Nah, kalau ini ndak mangkat ya ndak bisa makan. Minta tolong sama Pak Berwajib, Pak Menteri, mugi-mugi ya saged memikirkan orang kecil gitu loh, Pak.
Kok sing dipikirkan orang sing besar-besar terus, sing besar-besar itu sudah banyak. Seandainya tidak bekerja, ada yang dimakan, tapi yang nelayan kecil seperti ini, jaringnya sebentar rusak. Kalau ganti satu pasang itu aja sudah 1,5 juta. Ini beli temnya, belum tinggal makan. Nelayan-nelayan daerah saya itu udah ngeluh semua, nelayan tradisional itu. Ya mohon kiranya bapak-bapak yang berwajib itu bisa memikirkan orang nelayan kecil gitu loh Pak. Saya minta tolong kiranya bisa kembali semula harga rajungan, solar, bisa beli dengan mudah gitu loh Pak. Ya sejak dulu itu tahun 2008 itu nelayan kecil tidak seberat Pak, tidak seberat seperti ini. Soalnya harga rajungan ya stabil. Kalau pulang dari rumah langsung dijual teng pengepul, tidak sampai kok jungan itu tidak payung enggak. Tapi sekarang kalau ada pesanan 2 kilo dapetnya 10 kilo, susah. Bawa pulang dimakan jungan ya mencret. Kan gitu apa? Aduh, sambatnya bukan main ke orang nelayan. Sebagai saya itu ketua kelompok, disuruh teman-teman supaya bisa solusi sama Pak Menteri, Pak Perikanan, Kelautan dan Perikanan itu tidak ada solusi apa-apa. Terakhir kali peran Pemda terkait itu apa Pak? Pada nelayan di sini? Kalau tidak salah itu sudah 15 tahun ini kok. Diambil sama Pemda. Sudah ada 15 tahun Pak. Dulunya kan berdiri dengan KUD. Ya enggak, di Pemda itu belum diambil Pemda, hidupnya nelayan masih tidak KUD Pak. Nah, sekarang diambil Pemda, susah semuanya. Berarti ada peran dari Pemda buat berkontribusi kepada nelayan? Dulu masih Menteri Bu Susi, itu masih banyak bantuan dari nelayan. Tapi sekarang Bu Susi sudah perda, tambah sulit lagi. Kematian nelayan ya tidak ada yang ngurusi. Cuma 1 tahun 40 jatahnya orang. Kamangka nelayan ngerang 996 dari catatan dari Bu Susi. Nah itu yang dapat bantuan kematian, bantuan kecelakaan, digaris 1 tahun 40 orang. Tapi orangnya tidak meninggal ya tidak dapat kan. Kalau sudah orangnya sudah meninggal, tidak ada catatan 40 orang itu tadi. Kan tidak ada bantuan. Sebagai toleransi sama pemerintah itu sama nelayan ini tidak bisa. Tapi dari nelayan ini selama ini jenengan sudah menghasilkan apa saja Pak? Entah pendidikan untuk anak atau sebagainya. Ya dulunya bisa didikan anak sampai kuliah. Sampai S1 Pak? Nah tadi fotonya ada di rumah tadi. Baru saja itu selesai kuliah D3. Lah sekarang apalagi ke sekolah untuk nyekolahkan anak sama di sekolahan apa itu namanya kuliah, untuk makan aja sulit kok. Nyangoni anak sekolah mah sulit. Bang 3 hari mangkat, 5 hari prai, tidak ada pesanan dari tangga-tangga itu yang kaya-kaya itu. Kalau tidak ada ya prai, seperti teman saya itu. Kalau ada pesanan mangkat, kalau tidak ada pesanan ya nganggur. Di rumah dimakannya apa anak-anak? Gitu loh Pak. Nah, seperti
seperti teman-teman itu kan ya belas kasihan. Nah, Pak pemerintah itu bukan mikirkan orang kecil, lagi jalannya masuk aja bisa kelaparan di sungai. Itu sampahnya banyak, kapalnya nggak bisa diikut jalannya nggak adil gitu loh. Perkenalkan, nama saya Cahyo dari Desa Langgenharjo, RT 4 RW 3. Berapa lama Pak jadi nelayan? Saya jadi nelayan sudah sekitar 20 tahun. Hasil tangkapannya ya semakin menurun lah. Kadang ya lebih banyak, kadang ya turun. Namanya dari laut kan ada sepi, ada rame. Bisa diperlihatkan Pak hasil tangkapannya ke kamera. Nah, ini hasil hari ini cukup lumayan, dapat sekitar 6 kiloan. Itu untuk jualnya berapa Pak untuk hari ini Pak? Hari ini ya sekitar 300.000 lah. Ya. Sebelumnya, harga sebelumnya itu sampai berapa Pak? Kalau harga sebelumnya ya ini sekitar 600 ribuan. Berarti turunnya ya hampir Separuh harga ya. separuh harga. Nah ini sudah sejak pukul berapa tadi Pak melaut jenengan? Tadi malam jam 9 berangkat. Lalu di laut itu tidur di laut, jam 4 pagi baru diambil. Nah ini Pak, jenengan kan tidak bisa berenang Pak ya? Nggak bisa. Nah, kenapa memilih profesi sebagai nelayan Pak? Nah, itu bapaknya ya keturunan lah. Gampangnya pokoknya ya turun temurun lah. Itu kan resikonya cukup tinggi sekali Pak. Mau nggak bisa kita di atas air terus tapi tidak bisa berenang itu. Oh iya ya, itu caranya ya gimana ya? Modal nekat sama modal hati-hati itu aja. Harapannya Pak jenengan ke depannya bagaimana Pak? Ya moga-moga pemerintah bisa menganu lah, pokoknya apa? Membantu gimana caranya nelayan ini sejahtera gitu loh. Dari segi BBM atau segi penjualan, sekiranya bisa membantu gitu loh. Kendalanya ini sejauh ini apa saja Pak? Ya kendalanya itu tadi beli BBM kalau pakai jerigen nggak boleh. Yang sekarang ini malah ekspor rajungan, daging rajungan itu ditutup. Jadi kan umpama bisa ekspor itu ya masih stabil harganya. Dan ini kan dijual hanya lokal. Biasanya pemasukan per hari itu dulu berapa Pak? Dulu kalau musim kayak gini itu paling minim 500.000, 300.000 itu sudah bersih. Kalau sekarang 100.000 aja sulit, sangat sulit. Dengan operasionalnya itu sampai berapa Pak? Operasional beban solar 50 dan lain-lain gampangnya itu 100.000 lah.
nelayan itu pahit getirnya sudah saya alami semua. Tahu mau tenggelam, air itu sudah di atas kapal semua. Pernah, banyakan muatan. Kan ditaruh di dalam lubang, sudah full semua, di kanan kiri ada ikannya, namanya di dek gitu, gelombang besar, jalan ya kelem, tenang ya kelem, labuh ya kelem. Itu wah, bukan main, hidup atau mati. Itu pernah saya alami seperti itu. Nah, berutangah ya plejing ngoten mawon. Lho ngeten niki nggih. Kejungkir teng jero lubang niku wau, tempat jaring. Sirah niki teng ngandhapke bolak-balik digoyang ombak ngoten. Bruk. Tangi meleh aku isih urip ora kalau ngoten. Digoyang malih ambruk teng ngandhap ngoten. Tangi meleh. Pokoke ora cacat ya wis. Putusane wong kerja iku wedi bedil. Gelombang kan bedil istilahnya. Wong wani perang niku aja pisan-pisan wedi bedil. Kan ngoten. Jangan pantang mundur. Kula tuwa-tuwa nonton gelombang besar ngoten niku wong-wong do mandeg. Mboten wani metu. Nang kula nggih contoh, kula kae contoh. Kula maju riyen. Nggih najan prau sak monten niku wau. Tetenggak ngeten iki ngadeg ngeten. Blek ngeten iki. Ombak niku pun pangkal kula. Apa angkah ngeten iki. Nggih tak sasak mawon. Asal praune ra gebet ngeten mawon. Nggih niki nyetir, niki kalih nyait. Pun nek diriwayate ngoten ibarate mboten mentala mangan kayane. Diibarate nek jenenge wis pegaweane ajeng kapok terus makan apa ngoten. Ngoten niku. Tahun saya ndak sekolah kok. Lah kerja apa lagi kalau ndak melaut? Orang di daerah pesisir rata-rata nelayan sedoyo. Wong sekarang ke daerah pesisir, pucuk gunung aja ada kan di laut sini kok. Cilacap sak mriko ngantos dugi niku. Zaman sekarang pembajakan di Kalimantan, Mas. Perbatasan. Kalimantan banyak pembajakan. Pakai senjata rakitan. Kalau tidak mau berhenti, bensin. Terus tembak. Bensin diuntalke teng kapal tembak. Dua kan bual ngoten mawon. Nah niku pembajakan ngoten niku sekarang. Banyak pembajakan masih. Saya pernah mengalami tapi bisa lolos. Bisa lolos. Dia ngejar. Dia tercapai, dikejar. Tapi saya gini, podo-podo mati alung ditembak no kabeh wae. Kono ben guling kene ora. Podo-podo kono ngerap pati. Tahu terjadi teman itu dibunuh di dalam lubang. Ditutup. Orangnya disembelih, dimasukkan lubang, ditutup, dipaku. Kapalnya tenggelam, ikut tenggelam. Loh, kapalnya kan tenggelam, tidak ada yang membersihin air itu di kapal. Bos koker bocor, risikonya. Di daratan ya ada horor, di lautan lebih dari itu, lebih dari horor. Kadang-kadang mengikuti kapal ya seperti ujung-ujung di depan. Kadang-kadang gitu. Tapi zaman sekarang malah luwih gawat lagi. Orang punya kapal, bukan lagaran, Mas. Orang punya kapal, ambil pesugihan. Nanti bebanannya tiba ABK. Kebanyakan kayak gitu. Jadi meninggal di laut itu banyak. Saya itu sudah sampai kemana-mana. Mulai Jepara, terus sampai Rembang, sampai Madura.
Nek nelayan kecil tidak sampai di Madura. Nek nelayan kecil itu sampai Jepara sampai Juwana. Nek nelayan besar sampai sandar di Madura. Dari Koeng tengah Madura. Masuknya di Madura. Dijual di sana. Perjalanan paling bahaya Mas dengan pernah alami itu gimana? Jalanan paling berbahaya itu rintangan di laut itu banyak. Gimana? Untuk berhenti melaut kan? Saya berhenti melaut. Ya kok paringi seger kewarasan ya lanjut. Lanjut. Tidak pantang mundur. Pokoknya selamanya masih bisa gerak kakinya, ya lanjut. Kan sampean ngerti dhewe wau mlangkah jari ngerti. Masalah rekosone dienggo wong tuwa kepenake kanggo putu kanggo anak. Kan ngoten. Cita-citane tiyang sepuh niku. Mboten nonton wong belah niku sekeca mboten nonton. Kadang-kadang ada harga diri, harga tinggi, ngoten nggih sekeca. Nek resikone nggih besar. Sing masalah nelayan kecil mawon. Masalah niku teng lingkungannya awake diambak niki. Mungkin nek saged nganjurake kali pemerintah niku saged bantu nelayan piye bisite iso jungan payu, bisite iso tuku solar niku pun ayem. Pun kenging tinggi sembarang lingah lah istilah. Nggih bayar utang, nggih mam. Yang penting tiang gesang niku saged mam kenging nggih bayar utang. Pokoknya mboten nonton wong lulus ujian. Nek nelayan kecil tetep diutang. Bank niku pasti ora kena ora. Pon niku makna, pun pasti niku. Ya adalah pesisir niku nek laute rame, bange ya seneng. Akeh luluse mbayare ngoten. Nek lautane dienggo kerja ndak bisa hasil ya piye meneh. Kan ngoten Mas. Pemeran rukun sama pendapat saya bagus Pak. Masalahnya punya kesadaran. Nah, peran rukun punya kesadaran gini. Di pinggir pantai kan keseluruhan ambil rukun. Karena tidak bisa kerja apalagi untuk nyicil. Oh gitu loh. Punya kesadaran. Entah 3 kali, entah 2 kali bayar. Nek lainnya enggak. Namanya bang plecet itu. Ndak bayar ya ditunggu nih sama sekali 1 hari pun sampai malam sampai jam 9 ditunggu. Ya untuk bayar apa? Wong dimakan aja ndak ada. Sulit masalahnya. Baru 1 tahun ya Pak. 1 tahun. Tapi bukan kok saya itu ngalem sama rukun ada bose. Memang bagus kesabaran. Kayak zaman sekarang nggak sabar kan nggak bisa dapat uang. Sabar soalnya pekerjaan dikaitkan dengan pekerjaan. Nelayane ora iso mangkat, ndak mboten saged bayar, ngoten lho. Neng saene niku pokoknya orang lawan, sabar, ora iki bayar sesuk nek menawa bayar. Wong rezeki niku mboten kang laut tok. Nek hari kula ngoten. Soale kados